Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu kembali di PJJ kelima tentang tata nama senyawa sederhana. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan ya. Kita pada kesempatan ini mulai dari tata nama senyawa anorganik. Senyawa molekul, senyawa kovalen biner, rumus senyawa, unsur yang terdapat lebih dahulu dalam urutan berikut ditulis di depan. Maksudnya seperti apa? Kita tulis di sini ada unsur B, Si, C, Sb, As, P, N, H, S, I, Br, Cl, O, F. Ini menunjukkan bahwa unsur yang berada di kiri itu ditulis terlebih dahulu daripada unsur yang berada di kanannya. Contohnya di sini ada amonia. Amonia memiliki rumus molekul NH3. N berada di sebelah kiri, kemudian H berada di sebelah kanan. Maka N ditulis dahulu baru H. Ya, bukan H3N tapi NH3. Dan rumus kimia air lazim ditulis sebagai H2O, bukan OH2. Kita lihat hanya berada di sebelah kiri, maka ditulis terlebih dahulu dibandingkan O yang berada di kanan, jika dibandingkan dengan unsur H. Nah, untuk nama senyawa, penamaan senyawa kovalen biner dilakukan dengan cara merangkaikan nama kedua jenis unsur, kemudian diikuti dengan akhiran ida pada nama unsur yang kedua. Misalnya ada HCl, maka H adalah hidrogen, C adalah klor, maka nama senyawanya menjadi hidrogen klorida dikasih akhiran ida pada unsur yang kedua. Kemudian ada H2S, H adalah hidrogen, S adalah sulfur. Nah, apabila membentuk senyawa H2S, maka namanya menjadi hidrogen sulfida. Jadi akhiran sulfur ya diganti dengan akhiran ida, urnya diganti dengan ida. Jika pasangan unsur yang bersenyawa membentuk lebih dari sejenis senyawa, senyawa-senyawa itu dibedakan dengan menyebutkan angka indeksnya dalam bahasa Yunani. Indeks 1 tidak perlu disebutkan kecuali untuk karbon monoksida. Kita perhatikan contohnya. Di sini adalah contoh senyawa kovalen biner. Ada CO. Ya, nama senyawanya adalah karbon monoksida. Kemudian ada CO2, maka karbon dioksida. Kemudian ada N2O, maka nitrogen oksida. Kenapa di sini? Karena ada 2 N-nya. Kemudian ada NO, nitrogen oksida. Nah, nama di sini tidak memakai kata-kata nitrogen monoksida ya. Jadi untuk unsur kedua ini cukup ditulis oksida. Jadi untuk monoksida hanya untuk CO saja, kemudian untuk unsur lain tidak perlu memakai kata mono tapi langsung oksida. Kemudian ada N2O3, di situ ada dinitrogen trioksida. Kenapa di? Karena ada angka 2, kemudian pada oksigen ada angka 3, maka disertakan angka indeks tri, yaitu 3 ya. Trioksida, ada 3 oksigen di situ. Kemudian ada CS2, yaitu C adalah karbon, kemudian S adalah sulfur, karena ada 2 maka disulfida, akhiran ida pada belakang senyawa. Senyawa yang sudah umum dikenal tidak perlu mengikuti aturan di atas. Misalnya ada H2O maka namanya air, kemudian ada amonia ya, NH3 dan ada CH4 yaitu metana. Nah, ini nama lazim atau nama trivial atau nama umum yang sudah dikenal di masyarakat ya. Kemudian ada tata nama senyawa ion.
Rumus senyawa, ya, kation ditulis di depan. Kation itu adalah ion yang bermuatan positif. Jadi yang bermuatan positif ditulis dulu, baru kemudian anionnya. Rumus kimia natrium klorida ditulis NaCl, bukan ClNa. Jadi kationnya di depan, Na plusnya di depan, baru Cl. Sebagai anionnya adalah Cl, maka Cl-nya berada di belakang. Rumus senyawa ion ditentukan oleh perbandingan muatan kation dan anionnya. Kation dan anion diberi indeks sedemikian rupa sehingga senyawa bersifat netral. Artinya muatan positif dan negatifnya adalah sama. Kita lihat di sini ada contoh kation dan anion. Kationnya Na, kemudian anionnya NO3 jika digabungkan membentuk garam NaNO3. Nama garamnya adalah natrium nitrat. Kemudian ada kation Ca2+. Kemudian ada NO3-. Nah, ini ada positif 2, yang belakang ada -1. Nah, ini belum netral ya, belum sama antara jumlah kation dan anionnya. Ya, muatan positif dan negatifnya tidak sama, sehingga kita samakan di sini. Ca-nya 2+, muatannya ada di belakang di sini. Ya, menunjukkan bahwa NO3-nya ada 2. Ya, sehingga negatif 1 dikalikan 2 menjadi negatif 2, sehingga plus 2 ditambah dengan negatif 2, maka ini sudah netral. Artinya positif dan negatifnya jumlahnya sama besarannya. Nah, nama garamnya adalah kalsium nitrat. Oke, untuk lebih detailnya saya tuliskan keterangannya ya. Nah, kita lihat di sini. Ini kan 2 ini menunjukkan muatan depannya ya. Muatan depannya artinya ini adalah plus 2 ya. Kemudian NO3 kan tadi -1 ya. -1 kalikan 2 ketemunya adalah -2 totalnya ya. Ini dikalikan. Maka menjadi -2. Nah, sekarang kalau plus 2 dikurang -2 ketemunya 0, berarti ini sudah netral, sudah sama muatan kiri dan muatan kanannya. Artinya di sini kalau ada angka 2 di belakang kurung, itu berarti menunjukkan NO-nya itu dikalikan 2 supaya sama dengan jumlah yang ada di depannya sini. Jadi di sini ada plus 2 ya. Nah, di sini -1 kali 2 ketemunya menjadi -2. Nah, kalau dijumlahkan ketemunya 0, maka sudah netral garam tersebut. Namanya adalah kalsium nitrat. Nah, untuk contoh-contoh lain kalian bisa pahami nanti ya, pahami sendiri apakah sudah netral di sini ya. Kemudian kalau sudah netral maka ketemu rumus garamnya, nama senyawanya. Kalau Al ketemu SO4 maka aluminium sulfat. Kemudian ada timah ya, timah 4. Kenapa kok di sini angka 4? Karena muatan timahnya itu 4 di sini, maka di sini menjadi timah 4 sulfat. Kemudian ada tembaga. Tembaga bisa plus 2. Maka di sini tembaga yang keberapa? Di sini plus 2 berarti tembaga 2 di sini pakai angka Romawi. Kalau 4 di sini maka di sini juga timah 4 begitu nama garamnya. Oke, sudah bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Tata nama senyawa ion. Nama senyawa, penamaan senyawa ion dilakukan dengan cara merangkai nama kation di depan dan nama anionnya. Angka indeks tidak disebut, kemudian diberi akhiran ida. Contohnya di sini kalau ion itu cukup langsung kationnya disebutkan. Di sini natrium kationnya, kemudian anionnya
klor ya diberi akhiran ida. Berarti natrium klorida ya. Kemudian di sini kalsium klorida, tidak perlu kalsium 2 klorida karena di sini logam pada 1A dan 2A ini memiliki indeks tetap ya, artinya tidak ada indeks lain kecuali yang ada disesuaikan dengan golongannya. Kalau 1A ya berarti muatannya +1, kalau di golongan 2A sudah pasti ketemunya adalah +2, jadi tidak ada angka indeks yang lain. Ini berarti langsung kationnya dan anionnya diberikan akhiran ida. Nah, kita lihat di sini ada contoh kation di sini ya. Ada kation, ada muatan-muatan positif di sini lengkap dengan nama ionnya. Nah, anak-anak bisa dipahami sendiri. Oh, kalau Na+ itu natrium, ya kan? Kalau K+ itu kalium. Kalau Mg2+ magnesium, ini tidak perlu mencantumkan angka indeks, tidak perlu magnesium 2 gitu ya, meskipun ini positif 2. Beda lagi di sini ya. Di sini ada timbal 2, ada timbal 4. Kenapa di sini ada angka indeksnya? Karena sama-sama Pb bisa memiliki indeks 2 atau bisa memiliki indeks 4. Jadi muatannya bisa +2 atau bisa +4. Untuk satu unsur yang memiliki indeks lebih dari 1, maka disertakan angka Romawi di belakangnya sesuai dengan muatannya. Besi 2 ada besi 3 ya. Besi 2 berarti besi 2+, kemudian di sini ada besi 3 berarti besi 3+ di sini atau Fe3+. Tergantung muatannya. Ini menjadi nama ion pada kation ya. Nah, di sini ada natrium, ada kalium, ada magnesium. Nah, ini adalah logam-logam yang berada di golongan 1A, kemudian ada 2A ya. Nah, ini juga 2A, 2A. Nah, ini juga aluminium di sini tidak perlu dituliskan +3 ya, karena aluminium hanya memiliki angka indeks +3. Kemudian ada seng ya. Ini 2+, kemudian ada nikel ya. Ini 2+, kemudian perak itu +1, kemudian Sn itu bisa +2, bisa +4 karena ada 2 indeks, maka disertakan di belakangnya dengan huruf angka latinnya, dengan angka latinnya. Kita lihat untuk anion ya, ada OH- berarti di situ ada hidroksida. Kemudian ada O2- yaitu oksida. Kemudian ada fluor dan sebagainya di sini. Nama-namanya sudah ada semua ya. Bisa kalian pahami, bisa kalian baca ya. Kalau di sini ada ClO berarti hipoklorit, kemudian ada klorit, kemudian ada klorat, kemudian ada perklorat. Kalau perklorat yaitu jumlah O-nya 4, kalau klorat jumlahnya 3, kalau klorit jumlahnya 2, kalau hipo berarti O-nya 1. Nah, ini adalah contoh-contoh nama senyawa yang menggunakan logam dan non-logam di sini, yaitu kationnya disebutkan besi keberapa? Ya, karena di sini angka 2 berarti besi 2 klorida. Nah, di sini ada besi 3 klorida. Nah, di sini besi 3 juga, bukan besi 2, jangan terjebak karena di sini muatan untuk Fe sesuai dengan angka di belakang S, bukan di belakang Fe-nya. Jadi muatannya seperti ini ya. Angka 3 ini punyanya Fe ya. Kemudian untuk S itu berarti
2 ya. Angka 2 itu punya S di situ. Nggak begitu jelas ya, ketutup karena kekecilan tulisannya, nggak apa-apa ya. Intinya begini, ada XA ya, ada XA, kemudian YB, maka artinya B ini adalah muatan punya A ya. Kemudian muatan punya X, kemudian A adalah muatan punya Y ya. Artinya di sini adalah X B plus ya ditambah Y ya A minus gitu. Ini pakai A ya, depannya indeksnya adalah A, yang belakangnya adalah B gitu. Ini adalah penjabaran ionisasi dari suatu senyawa dengan rumus seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Tata nama senyawa asam ya. Untuk asam adalah senyawa yang membantu kation hidrogen dalam air. Asam umumnya memiliki rasa asam. Rumus kimia asam umumnya terdiri dari atom hidrogen, umumnya ditulis di depan, dapat dilepas sebagai ion H+, dan suatu anion yang disebut sisa asam. Akan tetapi perlu diingat bahwa asam adalah senyawa molekul, bukan senyawa ion. Penamaan senyawa asam dilakukan dengan memberi kata asam di depan dan diikuti dengan nama anion sisa asam. Nah, di sini ada asam fosfatnya, karena anionnya adalah B4 fosfat, maka nama asamnya adalah pakai asam fosfat gitu ya. Kemudian ada contoh lagi, ada asam sulfat, kemudian ada asam cuka dan sebagainya ya. Kemudian ada tata nama basa. Basa adalah senyawa ion dari suatu logam dengan ion hidroksida atau OH-. Larutan basa bersifat kaustik. Jika terkena kulit terasa licin seperti bersabun. Penamaan senyawa basa dilakukan dengan merangkaikan nama logam diikuti dengan kata hidroksida. Nah, logamnya disebutkan natrium hidroksida untuk NaOH, yaitu soda kaustik. Kemudian CaOH 2 kali, kalsium hidroksida nama senyawa basanya, kemudian nama lazimnya atau nama pasarnya adalah kapur sirih atau nama lainnya. Kemudian ada AlOH 3 yaitu aluminium hidroksida. Ya, ini aluminium hidroksida digunakan untuk obat MA. Kemudian ada FeOH 2 kali yaitu besi 2 hidroksida. Nah, kemudian kita masuk ke tata nama senyawa organik. Senyawa organik adalah senyawa-senyawa karbon dengan sifat-sifat tertentu. Senyawa organik mempunyai tata nama khusus. Berikut ini adalah nama lazim dari beberapa senyawa organik tersebut. Contoh, ada CH4, namanya adalah metana atau disebut gas rawa, gas alam atau gas tambang. Kemudian ada CONH2 2 kali atau urea atau ureum. Kemudian ada CH3COOH atau asam cuka ya, atau asam asetat. Kemudian ada C6H12O6 atau glukosa, gula darah atau gula anggur. Kemudian ada C12H22O11 disebut dengan sukrosa atau gula tebu. Oke anak-anak, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Nanti bisa diulang-ulang videonya apabila belum bisa dipahami. Anak-anak juga bisa menanyakan langsung via WA atau grup ya, WA grup di grup kelas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.